berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Mas Khairus. Hari ini ada yang tidak masuk kelas? Ada Bu. Izin atau tidak? Izin. Ini nanti dicatat. Ayo Bu. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Mau menyanyi lagu apa? Kita baca saja. Ya. Satu, dua, tiga. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kalau ada yang belum tahu, hari ini kita akan belajar materi apa? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi menilai akurasi kritik sosial melalui pembagian teks. Pernahkah kalian melihat meme atau video lucu di media sosial? Pernah. Aku bahkan video lucu di TikTok. Baik. Apa yang sebenarnya dikritik dalam konten tersebut? Saya dulu Baik, Mbak Risma. mengenai akurasi data penting agar kritik lebih terpercaya dasar dan menunjukkan salah. Apakah semua isi dalam rumor tersebut benar? Menurut saya tidak semuanya itu umur benar karena ada yang berpendidikan untuk mempertahankan. Berarti sudah paham ya kan? Nah, sekarang masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus memahami konsep kritik sosial dalam humor. Yang kedua, membedakan fakta dan opini. Yang ketiga, membandingkan isi beberapa teks. Yang keempat, menilai akurasi kritik sosial. Yang kelima, menyampaikan kritik secara logis dan bertanggung jawab. Nah, masuk ke slide berikutnya. Jadi satu slide dibaca satu anak mulai dari Mas Kata. Paham? Ya. Kritik sosial dalam humor. Kritik sosial merupakan perkara untuk menyampaikan pemikiran kritis tentang masyarakat. Humor berfungsi sebagai alat yang menarik dan santun, membuat kritik lebih mudah diterima oleh halayak. Baca tadi. Akurasi kritik sosial sangat krusial untuk memastikan kritik yang disampaikan sesuai dengan fakta dan realisme, sehingga dapat mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Selanjutnya, teknik membandingkan teks. Yang pertama ada identifikasi fakta dan opini dalam setiap teks. Yang kedua, analisis perbedaan dan persamaan kritik sosial yang ada. Yang ketiga, evaluasi humor dan gaya bahasa yang digunakan. lanjut. Terlihat, Mas Rizky? Ya, yang selanjutnya ada materi pembelajaran PBL. Yang pertama ada orientasi masalah. Siswa mulai mengenali masalah yang terdapat dalam teks semua, memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dengan konten yang relevan dan menarik. Terus, ya selanjutnya ada organisasi belajar. Siswa bekerja dalam kelompok untuk membahas dan berbagi pemikiran, meningkatkan kemampuan keterampilan, kolaborasi dan komunikasi serta membangun pemahaman yang lebih dalam tentang kritik sosial. Yang terakhir adalah penyelidikan. Dengan menggali data dan fakta pendukung, siswa dapat mengeksplorasi informasi yang diperlukan yang mendukung argumen mereka, memperkuat analisis dan evaluasi terhadap kritik yang ada. Dari selanjutnya,
Kemudian selanjutnya kritik pelayanan melalui humor. Teks anekdot ini menggambarkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan humor yang cerdas, kritik disampaikan secara halus melalui sindiran terhadap sistem yang lambat, menarik perhatian pembaca. Itu gimana, Bu? Ini adalah contoh dari teks anekdot. Saat antrian di loket pelayanan terasa tak kunjung bergerak, seorang bapak mendekati petugas. Bapak berkata, "Pak, ini sudah 3 jam saya antri, belum juga dapat nomor urut." Kemudian petugas menjawab, "Sabar Pak, kami sedang menerapkan sistem keadilan sosial." Kemudian bapak kembali berpaling, "Maksudnya bagaimana?" Dan tugas menjawab lagi, "Ya semua orang sama-sama menunggu lama. Jangan ada yang dirasakan lebih cepat dari yang lain." Nah ini contoh dari kritik pelayanan melalui humor. Lanjut teks anekdot yang kedua. Ya, Mbak Yanu. Contoh teks anekdot 2. Ekor ayam berkokok keras di depan pintu kantor pelayanan. Petugas keluar sambil marah. Petugas, bawa ayam ke sini mau apa? Ini kantor Anda. Warga pemilik ayam. Maaf Pak, ayam ini saya bawa untuk mengadu. Petugas, mengadu ke siapa? Warga, ke ayam ini Pak. Karena kalau saya mengadu ke Bapak, keluhannya tidak pernah selesai. Tapi kalau ke ayam paling nggak bisa dibuat saya. Paling nggak bisa dibuat saya. Dalam teks ini, warga mengeluh tentang pelayanan buruh dengan membawa ayam untuk mengadu, yang mengilustrasikan konyolan sistem pelayanan dan permainan kata yang memiliki arti. Baik. Selanjutnya Perbandingan kritik teks 1 dan teks 2. Analisis aspek demokrasi dalam belum dibandingkan modal teks. Kita dapat mengidentifikasi perbedaan dalam penggunaan kritik serta efektivitas humor yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang sama. Analisis isi kritik dan humor. 1. Fokus kritik pada bahan kritik yang novel. 2. Permainan kata yang lucu dan menyindir. 3. Efek humor dalam menarik perhatian pembaca. lanjut. Analisis fakta, opini, dan akurasi. Fakta merupakan data objektif yang mendasari kritik sosial. Opini merupakan pandangan subjektif dalam teks yang dinyatakan. Akurasi merupakan relevansi kritik terhadap kenyataan dan data yang ada. Perbandingan teks aspek. Fokus kritik teks 1 sistem, teks 2 individu. Fakta teks 1 kuat, teks 2 ada. Opini teks 1 wajar, teks 2 berlebihan. Akurasi teks 1 tinggi, teks 2 rendah. Baik. Dari materi yang sudah kalian baca, apa manfaat memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya? Saya Boleh? bisa saya tolong. Tidak apa. Jadi manfaat memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya itu yang pertama, supaya orang lain tidak termakan berita hoax. Kemudian dari kita sendiri bisa memilah dan memilih informasi mana yang perlu disebarkan dan tidak perlu disebarkan. Benar sekali Mbak Uti. Selanjutnya kita masuk ke kerja kelompok ya.
yang gandanya tinggal diisi oleh saja. Jadi kritik sosial dapat disampaikan dengan cara menulis. Terus akurasi kritik sosial sangat penting untuk efektivitas pesan, dan teknik pembagian teks membantu siswa memahami fakta dan opini. Sebagai kesimpulan, kritik sosial bisa disampaikan melalui humor, namun akurasi tetap penting agar kritik tersebut tidak menyesatkan. Dan dengan pembandingan teks, kita bisa membedakan fakta dan opini dengan lebih baik. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan hari ini atau gimana? Tidak canda atau tidak ya? 10.30 ya.